terlebih dahulu ya. Al-Hadimiyah wa Al-Qur'aniyah Salihah Al-Fatihah. Kifayah. Sekarang saya mau absen dulu ya. Siapa aja yang masuk, siapa aja yang nggak masuk nih, dan siapa aja yang izin. Ada yang bisa? Ada? Bisa sila? Ada? Sakit apa? Sakit meriang. Oh ya. Putri? Ada? Ada. Siti Rahma Junia? Ada? Ada. Nah, hari ini yang nggak masuk cuma satu orang doang ya. Alhamdulillah, semoga yang nggak masuk ini karena sakit ya dia, semoga diangkat penyakitnya ya. Amin ya Allah. Sekarang kita lanjut pembelajaran aja ya sekarang langsung. Pembelajaran sekarang itu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, sekarang kita akan membahas nih optimisnya dulu nih. Optimis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimisme adalah keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan. Optimisme juga dapat diartikan sebagai rasa optimis terhadap kejadian di masa depan akan memiliki hasil yang positif. Orang yang memiliki sikap optimis cenderung memiliki pikiran dan sudut pandangan yang positif dalam melihat suatu fenomena. Dengan sikap optimis, seseorang juga akan pantang menyerah karena memiliki harapan yang menjadi keyakinannya. Sebaliknya, lawan kata dari sikap optimis adalah pesimis, di mana seseorang yang pesimis selalu memiliki pikiran atau cara pandang yang seolah tidak memiliki harapan. Sikap pesimis cenderung membuat orang untuk berpikir negatif dan menyalahkan diri sendiri atas suatu hal yang mempengaruhi kehidupannya. Jadi kita sebagai makhluk hidup sosial yang diciptakan Allah SWT, kita itu harus memiliki sifat yang optimisme. Kenapa? Kita tuh harus yakin pada diri kita sendiri ya, atas apa perbuatan kita sendiri harus yakin gitu. Jadi kita sebagai manusia ini jangan sampai kita memiliki sikap yang pesimis atau tidak percaya diri ya. Jadi kita nih harus banyak-banyak punya pikiran yang positif atas kehidupan kita yang telah ditakdirkan untuk kita ya. Oke, selanjutnya ini ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa, pengertian ikhtiar artinya adalah memilih. Adapun secara istilah, ikhtiar berarti usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang menjadi kehendaknya. Seseorang yang berikhtiar akan memilih suatu pekerjaan, kemudian dilakukannya dengan sungguh-sungguh dengan menggerakkan semua tenaga dan keterampilan yang dimiliki. Biasanya ikhtiar dilakukan oleh mereka yang memiliki target dalam pekerjaan atau demi meraih kesuksesan. Sebagai seorang mukmin, kita diwajibkan untuk selalu berikhtiar sekuat mungkin dengan mengerahkan seluruh kemampuan. Dalam Islam, seseorang yang sedang dihadapkan dengan cobaan atau ujian hidup juga tetap diwajibkan untuk berikhtiar. Ingatlah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kepada hamba-Nya di luar kemampuan yang dimilikinya. Ya, jadi kita nih sebagai kita yang menganut agama Islam nih harus memiliki kita harus memiliki ini. Apa sih namanya ikhtiar? Apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu usaha seseorang hamba yang bersungguh-sungguh untuk memperoleh sesuatu yang dia inginkan. Jadi kita seorang hamba Allah itu ya harus
Setelah optimis, kita juga harus ikhtiar. Setelah kita yakin kepada diri kita, nah kita juga harus ada usahanya, ya. Lanjut ke tawakal. Pengertian tawakal. Dalam pengertian yang sederhana, tawakal artinya mewakilkan. Sedangkan secara lebih luas, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah SWT dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepadanya, serta tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikannya. Rasulullah menganjurkan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Dengan bertawakal kepada Allah, setiap perbuatan akan diridhoinya. Bahkan Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertawakal. Bertawakal, perilaku tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya benar-benar menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan beliau menerapkan perilaku tawakal ini karena ia sendiri melakukan hal sama dalam kehidupannya. Rasulullah SAW selalu berserah diri kepada Allah. Ia tidak pernah gelisah dan resah dalam menghadapi berbagai persoalan. Nah, setelah optimis itu ikhtiar. Setelah ikhtiar itu tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Nah, setelah yang tadi yang saya jelaskan di atas, tidak hanya dua yang tadi saya jelaskan saja ternyata. Kita juga harus bertawakal kepada Allah, harus menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah, ya. Jadi di sini paham ya urutannya. Setelah optimis itu kita harus berikhtiar, setelah ikhtiar itu kita harus bertawakal. Nah, untuk materi sekarang cukup sekian ya. Untuk materi selanjutnya saya ingin kalian mencari dalil-dalil tentang tiga ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.